Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Aziz Irfan Syah, NIM 70123043, dan rekan saya bernama Praditya Kurnia. Di sini kami akan membahas tentang Kesultanan Sulu dan Myanmar, problematika Muslim Rohingya. Di pertama pembahasan kami adalah mengenai Kesultanan Sulu. Sejarah dan perkembangan Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu didirikan pada abad ke-15 sekitar tahun 1450 oleh seorang Arab keturunan Hashimiyah bernama Abu Bakar yang kemudian dikenal sebagai Sultan Syarif ul-Hashim. Kesultanan Sulu mencakup wilayah Kepulauan Sulu di Filipina Selatan, sebagian Sabah, Malaysia, dan wilayah lainnya di sekitarnya. Keberadaan strategis ini membuatnya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran budaya Islam. Kesultanan Sulu memiliki hubungan erat dengan kesultanan-kesultanan di Brunei, Malaka, dan Aceh yang memperkuat jaringan Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Sulu menjadi pusat dakwah Islam di Filipina Selatan, yang saat itu mayoritas penduduknya menganut kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Islam di Sulu disesuaikan dengan budaya lokal, menciptakan identitas Muslim yang unik seperti adat dan tradisi tausuk. Kesultanan Sulu memainkan peran penting dalam menolak penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat di Filipina. Kesultanan Sulu menerapkan hukum syariah dalam pemerintahan dan masyarakatnya. Sulu adalah pusat perdagangan yang menghubungkan dunia Islam dengan Asia Timur. Pengaruh Kesultanan Sulu meluas ke Sabah, Malaysia, dengan beberapa wilayah Sabah menjadi bagian dari kekuasaan Sulu. Hingga kini masyarakat Muslim di Filipina seperti bangsa Moro melihat Kesultanan Sulu sebagai bagian penting dari identitas Islam mereka. Konflik wilayah dan kedaulatan. Sengketa wilayah Sabah, Kesultanan Sulu masih mengklaim Sabah sebagai bagian dari Malaysia dari wilayahnya, tetapi wilayah tersebut berada di bawah administrasi Malaysia. Persaingan di dalam keluarga kerajaan. Beberapa individu mengklaim sebagai Sultan Sulu yang sah, menyebabkan perpecahan dalam kepemimpinan. Erosi budaya tradisional. Generasi muda Kesultanan Sulu seringkali kurang memahami sejarah dan budaya mereka karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Keterbatasan sumber daya. Banyak komunitas yang mengidentifikasi diri dengan Kesultanan Sulu hidup dalam kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan dan peluang ekonomi memperparah tantangan mereka. Aktivitas kelompok bersenjata. Beberapa wilayah yang berafiliasi dengan Kesultanan Sulu, terutama di selatan Filipina, menjadi sarang aktivitas kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf. Minimnya pengakuan resmi. Banyak negara, termasuk Filipina, hanya mengakui Kesultanan Sulu sebagai warisan budaya dan sejarah, bukan entitas politik yang berdaulat. Sebagai pemangku kepentingan historis dalam sengketa wilayah, sengketa Sabah, Kesultanan Sulu memiliki peran dalam konflik wilayah antara Filipina dan Malaysia karena klaim mereka atas Sabah. Peran simbolis bagi komunitas Muslim di Filipina. Kesultanan Sulu sering dianggap sebagai simbol perjuangan masyarakat Moro dalam mempertahankan identitas mereka di tengah dominasi politik pusat Filipina. Hubungan Filipina dan Malaysia. Sengketa Sabah yang melibatkan Kesultanan Sulu menjadi isu penting dalam hubungan diplomatik antara Filipina dan Malaysia. Peran simbolis dalam negosiasi. Dalam proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok Moro, Kesultanan Sulu sering digunakan sebagai referensi historis untuk membangun solusi berbasis adat dan budaya. Hubungan dengan dunia Islam. Sebagai Kesultanan Islam, Kesultanan Sulu berperan sebagai jembatan bagi Filipina sebagai selatan dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim, khususnya di Asia Tenggara seperti Brunei, Indonesia, dan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI.
Sejarah diskriminasi dan konflik Muslim Rohingya di Myanmar. Asal-usul komunitas Rohingya. Keberadaan awal di Arakan Rakhine. Muslim Rohingya telah tinggal di wilayah Arakan sekarang Rakhine sejak abad ke-9 ketika para pedagang Muslim datang ke kawasan ini. Perjanjian Inggris 1824 sampai 1948. Migrasi selama kolonialisme Inggris mengintegrasikan Arakan ke dalam Burma pada abad ke-19. Selama masa ini, Inggris memindahkan buruh Muslim dari Bengal atau sekarang Bangladesh ke Arakan untuk bekerja di sektor pertanian. Perang Dunia Kedua dan kekerasan etnis. Perpecahan selama perang ketika Jepang menduduki Burma 1942 sampai 1945. Konflik antara komunitas Muslim Rohingya dan etnis Rakhine meningkat. Penyingkiran politik Rohingya. Setelah kemerdekaan, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis resmi. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Pengesahan hukum diskriminatif undang-undang ini memperkuat status Rohingya sebagai orang asing dengan menetapkan bahwa hanya kelompok etnis yang hadir selama 1823 atau sebelum kolonialisme Inggris yang dianggap sebagai warga negara. Militerisasi Rakhine. Pada 1970-an, operasi militer besar-besaran dilakukan terhadap Rohingya dengan dalih memberantas imigran ilegal. Kerusuhan 2012. Bentrokan antara etnis Rohingya dan Rakhine mengakibatkan ratusan tewas dan ribuan kehilangan tempat tinggal. Narasi kolonialis Buddhis. Rohingya sering dianggap sebagai ancaman terhadap etnis nasional Myanmar yang didominasi oleh agama Buddha. Diskriminasi sistematis berbasis agama. Identitas Rohingya sebagai Muslim. Sebagian besar masyarakat Myanmar termasuk etnis mayoritas Bamar atau Burma memandang agama Buddha sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Peran kelompok radikal Buddhis. Kelompok seperti Mahabharata dan tokoh agama radikal seperti Ashin Wirathu menggunakan retorika anti-Muslim untuk memperkuat narasi nasionalis Buddhis. Program dan serangan massal. Insiden kekerasan seperti kekerasan 2012 dan operasi militer 2017 menunjukkan betapa dalamnya intoleransi agama di Myanmar. Penghapusan identitas. Rohingya dicabut dari daftar kelompok etnis resmi Myanmar dan dilarang menggunakan nama Rohingya dengan pemerintah memaksa mereka menerima label Bangli. Ketegangan antara agama. Diskriminasi terhadap Rohingya mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara komunitas Buddhis mayoritas dan minoritas Muslim di Myanmar. Kritik internasional. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya telah mengundang kecaman global. Namun pemerintah Myanmar tetap bersikeras bahwa masalah ini adalah urusan internal, menunjukkan rendahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip toleransi dan keberagaman. Tekanan diplomatik dan politik. Resolusi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengancam tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya dan menyerukan penghentian kekerasan serta memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Pengadilan Internasional atau ICJ pada 2019, Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap Rohingya berdasarkan Konvensi Genosida 1948. PBB, organisasi internasional atau badan seperti UNHCR, WFP, dan UNICEF telah menyediakan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya di kamp pengungsian Bangladesh. Pemerintah Bangladesh telah menampung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya di kamp seperti Cox's Bazar.
ASEAN. Sebagai organisasi regional, ASEAN telah mencoba memainkan peran dalam menyelesaikan krisis Rohingya melalui dialog diplomatik dengan Myanmar. Organisasi non-pemerintah atau NGO, LMS internasional seperti Amnesty International dan Hukum HT Watch terus melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendorong aksi global.